Kalau sudah dilantik harus siap untuk dilantak. Betul? Jelas? Tengok Pak Wakil merokok pun udah tak berasap lagi, mentelan aja asap. Dalam hati belum menyesal pula aku datang siang ini katanya. Nabi itu Pak ngomongin jabatan Pak. Kita nih nggak ada apa-apanya. Ngomongin pemerintahan, Nabi presiden Bang. Nabi presiden. Betul? Ngomongin masjid, Nabi imam Pak. Apalagi ngomongin keluarga, Nabi ayah teladan. Ngomongin perang Pak dan Ramil, Nabi selalu di depan, enggak di belakang-belakang Pak. Bener Bang. Kenapa? Nabi jenderal terdepan ketika berperang. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy-syaithaanir rajiim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإذابة الداع وتسميت العاطس. صدق الله العظيم wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masya Allah, luar biasa yang datang, yang hadir semua opung-opung. Saya tadi sampai kemari itu lebih kurang pukul 8 pagi. Karena malam jam 1 atau setengah 2 saya berangkat dari Batubara. Sampai kemari jam 8 pagi. Lelah, capek. Kemari tambah capek. Kenapa? Yang menyambut di depan opung-opung semua. Begitu masuk lemas aku nengok opung nih, ya Allah. Kenapalah yang udah lansia semua nih, aku pikir. Tapi tidak mengurangi rasa semangat ibu-ibu untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini
adalah wanita-wanita salihah, para orang tua salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Yang janda diam aja. Janda pula paling kuat. Amin, kata ibu. Tengok semangat Pak Bupati, ibu-ibu ini datang. Ada yang panas pakai kacamata, macam-macam model kacamatanya. Ada yang petak, ada yang bulat, ada yang macam kaca spion, macam-macam lah. Menandakan ibu-ibu Tapanuli Selatan ini adalah wanita-wanita salihah. Amin. Sehat Pak? Enggak, aku nanya bapak-bapak dulu coba. Sehat Pak? Pak, ini laki-laki yang masih hidup di Tapsel tinggal ini, yang hidup ini. Sehat Bapak kan? Ya Allah. Sebegini banyak bangku, cuman ini jantan yang tinggal masih hidup. Tengok. Ya Allah. Sehat insya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim, para ulama, para asatis, wa ustazat, para masyaikh, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada siang hari yang mulia ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dijaga Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat kepada mereka. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah berikan sabar dan ikhlas dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat kepada Allah. Amin. Muliakan guru-guru kita. Kalau sudah kita muliakan guru-guru kita, Pak, insya Allah 1000 kolam akan jadi 2000 kolam. Tengok, muliakan guru-guru kita. Kenapa Ustaz? Karena tanpa guru nih kita tak bisa apa-apa. Betul? Betul tidak? Jadi bupati karena ada yang nyoblos. Ya karena ada guru. Jadi anggota dewan karena ada. Kau provokator aja kau tengok dari tadi kau ya. Karena ada guru. Saya bisa ceramah keliling kemana-mana, diundang orang kemana-mana. Indonesia sudah saya kelilingi, luar negeri beberapa saya datangi karena ada yang ngundang. Kalau tak ada yang mengundang mana bisa aku ke sana sini. Karena ada maka muliakan guru-guru tempat kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Kalau kita muliakan guru-guru kita, itulah yang menjadi asbab lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan untuk negeri Tapanuli Selatan ini. Amin. Yang terhormat, orang tua kita, ayahanda kita di Tapanuli Selatan ini, Bapak Haji Gus Irawan Pasaribu beserta Bapak Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Bapak siapa nama abang bang? Pak Bupati dan Pak Wakil. Kita mendoakan Pak Bupati dan Pak Wakil terus bergandengan tangan dalam membangun Tapanuli Selatan. Amin. Tengok, kuat betul angin di sini ya. Tidaknya terbang aku nih. Bu, tengok, sejuk enggak nengok pemimpin berdekatan duduk begitu? Mantap kan? Saya tadi dikawal, Pak Bupati di depan, saya di tengah, Pak Wakil di belakang saya, dihapit saya. Dan hebatnya pemimpin Bapak Ibu nih, maaf, ditunggunya aku makan siang. Padahal lama aku tadi sampai ke rumah dinas. Tak makan beliau sebelum saya datang. Rupanya dari rumah udah makan duluan kurasa. Tapi memang tak makan, ditunggunya saya. Inilah hebatnya pemimpin ini. Maka kalau aku punya pemimpin model begini, sampai mati ku pertahankan jadi pemimpin. Itu contoh ceramah penjilat. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka sehat-sehatlah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kata beliau, kenapa dulu Ustadz waktu maulid mau diajak keliling sebelum saya jadi bupati tak mau? Kalau katanya
Kalau katanya si pohon pisang, kalau sudah berbuah hendak dipetik, bukan aku tak mau datang, waktu itu belum dilantik. Kalau udah dilantik kan jelas, kalau belum nih kan tak jelas awak ngapa awak datang kan gitu. Tapi waktu itu saya memang tak dapat waktunya. Saya mohon maaf Bang Haji. Insya Allah ke depan, insya Allah saya penuhi undangan Pak Bupati. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya. Ibu Wakil hadir? Insya Allah luar biasa. Di mana-mana bini menunggu laki, tapi di sini laki menunggu bini. Coba. Astagfirullah. Sehebat-hebatnya bupati sama wakil bupati, di depan bini nggak ada apa-apanya rupanya. Rupanya yang dihadapinya baru regar. Apa tak pucat? Taulah baru regar, macam knalpot bocor mulutnya. Ustadz kok tahu Ustadz? Karena nasib kita sama bang. Biniku baru harahap sama mulutnya. Makanya aku tak gemuk-gemuk gini aja badanku. Iya, ya Allah. Tapi awak tak boleh begitu. Tanpa bini, awak tak ada apa-apanya pak. Betul bu? Makanya ada pepatah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah dia tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata laki. Terbenam matahari itu, tapi kalau mata lakimu belum terbenam, mengganggu aja lah kerja laki. Betul nggak? Nah, ini binikmu yang ngaku ya pak ya. Hati-hati ya pak. Maka tanpa seorang istri, tanpa doa dari ibu bupati dan ibu wakil bupati, takkan awak menjadi pak. Maka jangan awak jadi pemimpin hari ini sok paten sama istri. Betul bu? Kenapa Ustadz dukung istri kami Ustadz? Karena dia yang pegang keuangan. Jantan ini kan tugasnya cuma 3, cari, setor, nyusu. Besok cari lagi, udah dapat setor, udah setor nyusu, macam tuyul pak. Itu aja lah kerja pak. Maka muliakan istri. Tanpa doa seorang istri kita ini tak ada apa-apanya pak. Jangan awak sombong. Betul bu ya? Tiap malam mendoa, ya Allah jaga lakiku dalam bertugas. Itu masih doanya. Belum emasnya yang terjual untuk kampanye semalam. Itu dipikirkan itu hutang itu. Maka muliakan istri kita. Sehat-sehat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Bupati Tapsel yang hadir, ibu-ibu yang lain. Terhormat Wakil Ketua DPR yang hadir. Langsung atau mewakili bang? Mewakili. Kalau mewakili tak boleh di atas, di bawah harusnya duduk. Mewakili. Karena di atas ini jatah ketua. Sehat Pak Wakil DPR? Masya Allah. Terhormat Bapak Sekda Tapanuli Selatan. Kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama. Masya Allah. Langsung Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Bupati, Ketua Pengadilan Agama ini harus dikawani. Pak Sekda dekati, rapati terus. Kenapa begitu? Banyak nomor janda sama beliau ini. Ada janda bersurat, tak bersurat ada sama dia semua. Maka elok-elok berkawan sama Ketua Pengadilan Agama. Sehat-sehat Pak PA ya. Sebelahnya Bapak Brimob. Nah, sehat-sehat Pak Brimob, Insya Allah. Belakangnya Pak PM, Pak Dan Ramil, Pak Kapol Sek, kemudian Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian Dewan Masjid Indonesia, Bapak Ketua Basnas Tapanuli Selatan. Masya Allah, saya begitu masuk langsung dikasih QRIS. Nanti scan suruh zakat. Awak menerima pun belum suruh mengeluarkan. Memang pemain Ketua Basnas di sini. Sehat-sehat, kita doakan pejabat-pejabat kita semua dan unsur Forkopimda senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka semua. Amin. Habis, siapa lagi yang mau hormati? Habis. MC luar biasa pantunnya, Masya Allah. Kalau katanya ke Sumatera Utara membeli tebu, menengok pembawa acara bajunya biru sudah sama
macam tenda, biru warna. Beliau berpantun pakai bahasa Batak. Saya tak bisa bahasa Batak karena aku bukan orang Batak. Jadi batu bara itu Ustaz tempat tinggal. Jadi dari tadi aku tak tahu artinya. Orang ini ketawa aja aku. Maka sehat-sehat buat mereka semua. Habis, siapa lagi yang mau hormati? Ibu-ibu BKMT, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, kameramen yang luar biasa, yang dari tadi nggak bisa diam, masih memutar-mutar tiang terus. Hadirin wal hadirat, UMKM, pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku UMKM yang hadir, yang sudah menjajahkan jajanan dan dagangan, kita doakan dagangan mereka laris. Amin. Kalau sudah laris, jangan lupa zakat. Kadang orang sekarang apa? Dikasih nikmat dia lupa sama yang ngasih nikmat. Banyak orang begitu. Dulu dia bukan siapa-siapa. Ketika menjadi apa-apa dia lupa siapa dia dulu. Betul? Bukan orang sini, orang sana. Mana orang sana tuh sekarang pindah kemari. Hati-hati awak. Jangan awak sampai lupa sama yang memberikan nih. Kenapa begitu Ustaz? Ayo kita ngaji. Kita kutip perkataan dalam kitab Siratul Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Ini Pak. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Siratul Mustaqim, beliau menafsirkan firman Allah dalam Quran, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apa maknanya ini Ustaz? Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, kau puji Allah, jangan kau lupa mohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dapat awak nikmat, puji Allah, jangan awak lupa mohon ampun. Banyak orang sekarang taunya cuman memuji tapi lupa mohon ampun sama yang mengasih rezeki. Macam sekarang 75 tahun sudah Tapsel berdiri. Jangan lupa kita syukur Pak. Tapi di balik rasa syukur itu wastaghfir, selipkan istighfar. Supaya apa? Di usia yang ke-75 tahun tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Betul Bu? Bu, ibu tadi makan siang? Ibu tadi makan siang? Hah? Beda-beda jawabannya, aku ganti pertanyaannya. Ibu kalau habis makan kenyang nggak? Kenyang kau kan? Kalau kau sudah makan terus kau kenyang, apa kalimat yang keluar dari mulut kita? Coba. Solihai ibu di Tapsel. Alhamdulillah. Tapi kadang kita lupa beristighfar. Maka hari ini jangan heran kalau kita tengok banyak orang yang kenyang perutnya, tapi sombong dengan kenyang perutnya itu Pak. Maka ini kita amalkan. Ibu habis makan, kenyang, alhamdulillah, barengi dengan astaghfir. Supaya apa? Perutmu yang kenyang tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Jelas Pung, jelas. Minum kita, sehabis minum hilang nggak haus kita? Alhamdulillah. Barengi dengan astagfirullah. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu menjadi basah karena air minum yang masuk tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Tanggal 1 masuk gajian, alhamdulillah. Masuk tanggal 2 kena potong, astagfirullah. Nah, awak semua punya utangnya ini. Pernah nggak awak berutang? Pemain semuanya nih. Apalagi sekarang maaf, viral koperasi koyak-koyak. Koperasi Mekar. Tahu Mekar? Kalau kami di Batubara bilang koperasi kewer-kewer. Tahu kan koperasi Mekar tuh? Yang naik kereta itu, yang naik kereta bawa-bawa ransel itu, yang datang dari pintu depan kau lari dari pintu belakang, ditunggu di pintu belakang kau lari dari pintu depan, muka belakang ditunggu kau nggak keluar-keluar, pura-pura mati kau dalam rumahnya. Tahu kan? Ada orang sini ikut begitu. Ada. Alah. Dari gaya dudukmu pun tak yakin aku. Boleh tuh Ustaz. Haram.
Nggak usah kau tengok kawan sebelah, kau tengok aja kau. Nggak usah senggol-senggol kawan sebelah. Kau dengar itu kak telinga kau. Alah kau pun agennya di sini kok. Nggak usah. Udah terlanjur Ustaz. Mohon ampun awak pada Allah Ta'ala. Kenapa? Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Takkan tenang hidup awak tuh Pak. Hati-hati awak. Udah nggak usah tengok kanan kiri. Makanya Pak Bupati punya program 1000 kolam. Kalau sudah nanti 1000 kolam ini berhasil, ternaknya bagus, ketahanan pakan sudah baik, wah, tak akan ada lagi orang yang masyarakat ikut-ikut begini. Betul? Betul Bu? Maka jangan apa begitu. Hutang lunas, alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tak sombong. Maka kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Siratal Mustaqim tuh, kalau awak dapat nikmat, mau nikmat tu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat tu banyak, mau nikmat tu sedikit, tetap kau ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tak sombong awak. Hari ini 75 tahun sudah tapsel. Supaya awak tidak sombong, maka dibuat tablik akbar. Ini tablik akbar jarang ada model begini nih. Di atas bukit, angin bertiup, yang datang nenek-nenek. Aku biasanya yang datang muda-muda, entah mimpi apa aku tadi malam ya. Betul. Ini jarang ada tablik akbar. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, kata Pak Bupati, tetap kita buat. Karena beliau memenuhi janji. Tenang Ustaz, hari jadi tapsel Ustaz yang kami undang. Oke, aku bilang. Langsung diurus Pak Sekda. Kalau nggak sempat nggak dipanggil aku hari ini, cukup tahu aku. Berarti tipis pergaulan bupatimu, iya. Atau belum memenuhi janji. Maka amalkan itu. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya awak tak sombong. Loh, 75 tahun berdiri Pak. Bukan hal yang mudah. Suka, duka, tangis, tawa, senang, kecewa, bahagia, sengsara. Semua pasti sudah dirasakan. Artinya apa? Membuat kita jadi orang yang tambah dewasa. Bukan semakin bertambah umur, semakin kita menjadi anak-anak. Bu, 75 tahun, tua atau muda tuh? Tua, maka semakin dewasa. Kalau sudah semakin dewasa, maka Tapanuli Selatan harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain. Mana buktinya? Belum genap 6 bulan sudah dapat penghargaan. Bayangkan, tengoklah, juara 1 senasional. Tengok. Datang Pak Bupati pembukaan, bukan karena beliau mengelak, tidak, menerima penghargaan, dan itu bukan untuk beliau, tapi dipersembahkan untuk masyarakat Tapanuli Selatan. Maka bagaimana supaya Tapanuli Selatan ini tetap eksis, tetap bangkit dan menjadi contoh di tengah-tengah hiruk pikuknya hari ini tentang globalisasi? Kata Allah dalam Quran Pak, dengar Pak, tengok dulu. 1. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Yang ngomong Allah Pak, bukan Ucai. Kata Allah, kalau mau tapsel ini bangkit, pemimpinnya yang pertama, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya harus lembut hatinya, walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya tak boleh keras, pemimpinnya tak boleh iri, pemimpinnya tak boleh diktator. Kenapa? Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau sudah pemimpin keras hati, tak suka masyarakat dengan pemimpinnya. Maka pemimpin harus lembut hatinya. Tengok Pak Bupati begitu tegak tadi, ya Allah, senang ibu-ibu tuh semua. Lama sikit bercakap, turun kata ibu. Cepat sikit katanya. Kenapa? Senang masyarakat sama pemimpin. Kenapa? Lintalahu. Nabi itu tidak pernah keras Pak. Ngomongin jabatan, nggak ada apa-apa jabatan bupati, wakil bupati. Ngomongin jabatan, wakil DPR, nggak ada apa-apanya. Biar tahu kau dulu. Loh, ini betul ini Pak. Ngomongin jabatan, Nabi itu pemimpin dari segala pemimpin. Jangan ngangguk-ngangguk kalian, dengar ini. Aku nggak peduli aku Loh, pemimpin kalau sudah dilantik harus siap untuk dilantak. Betul? Jelas? Tengok, Pak Wakil merokok pun udah tak berasap lagi, mentelan aja asap. Dalam hati belum menyesal pula aku datang siang ini katanya. Nabi itu Pak ngomongin jabatan Pak. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ngomongin pemerintahan, Nabi presiden Bang. Nabi presiden. Betul? Ngomongin masjid, Nabi imam Pak.
Ngomongin keluarga, Nabi ayah teladan. Ngomongin perang, padan ramil, Nabi selalu di depan, enggak di belakang-belakang, Pak. Bener, Bang. Kenapa? Nabi jenderal terdepan ketika berperang. Apalagi ngomongin dai, Nabi dai terhebat yang popularitasnya sampai hari ini tetap kokoh, Pak. Dulu tak ada TikTok. Dulu tak ada YouTube. Dulu tak ada FB Pro. Ini kan pemain FB Pro semuanya. Semua dijadikan konten. Gini loh Bu, maksudku, kau kalau jadi konten kreator ya silahkan. Tapi tolong jangan gara-gara berkonten, kadang-kadang adab awak tak ada. Betul kan Bu? Ada tetangga ibu model gini? Ada. Datang orangnya? Iya Pak. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang dari konten FB Pro tuh, orang sekarang maaf, semua dihalalkannya, auratnya dipertontonkannya. Betul nggak? Hal-hal yang nggak masuk akal dilakukannya. Kan goblok tuh. Gini loh, maksudku gini. Berkarya silakan, tapi jangan sampai goblok. Dalam hidup ini bodoh boleh, goblok jangan. Loh kok gitu Ustaz? Maaf, kalau bodoh masih bisa diajari. Tapi kalau goblok udah payah Bang. Goblok ngerti nggak Bu? Goblok. Goblok tuh tolol Bu. Tolol tahu tolol? Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi sisiran dia, nah itu tolol. Heran kita Bang. Maka maaf, ngomongin Nabi, Nabi tuh orang paling hebat. Ngomongin pemimpin, Nabi kepala negara. Ngomongin masjid, Nabi imam. Ngomongin rumah tangga, Nabi bapak paling hebat. Ngomongin perang, Nabi garda terdepan Pak. Jadi Nabi itu perfect. Tapi kita tengok, pernah nggak Nabi itu keras hati Bang? Pernah nggak Nabi itu keras Bu? Enggak. Nabi nggak pernah sombong. Kenapa? Karena Nabi sadar ini semua titipan. Tahu kau? Jangan sombong kali awak, titipannya ini. Paling paten pun 2 periodenya. Lu betul Pak. Jadi jangan awak sombong, titipan itu semua. Kadang manusia ini yang buat kita sombong 3 Pak. 1 karena harta. Banyak orang sombong karena harta. Betul? Nah, kan ngaku kan? Itu ngaku tuh Pak. Padahal harta yang dia tumpuk-tumpuk selama ini maaf. Kalau tidak dia belanjakan di jalan Allah, bisa nggak nolong dia tuh? Mana bisa. Maka Pak Bupati tadi bilang, apa kata Pak Bupati Tapanuli Selatan? Jangan sampai kita yang tidur dalam perut kenyang itu membiarkan saudara kita tidur dalam perut yang lapar. Ini baru paten. Artinya apa? Kita harus senantiasa habluminan nas, peduli awak sama sesama. Jangan awak maaf kaya-kaya sendiri, kenyang-kenyang sendiri. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Ibrahim alaihi salam itu Bapak Ibu, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah itu Ustaz? Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Kenapa Ibrahim alaihi salam itu dapat gelar kekasih Allah? Karena salah satu sifat Ibrahim itu, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Ibrahim tuh kalau dia dapat rezeki, dia tak pernah makan sendiri. Dipanggilnya orang-orang susah untuk menikmati itu. Kalau dia dapat nikmat, nggak mau ditelannya nikmat tuh bulat-bulat. Diajaknya orang miskin, diajaknya orang fakir, diajaknya anak yatim untuk sama-sama menikmati. Makanya Ibrahim itu kalau berkurban Pak, mana pernah 1 ekor 2 ekor. Sekali potong 100 ekor onta, 60 ekor kambing. Pak Sekda, pernah kurban 100 ekor lembu? Dari gaya duduk ya tak yakin awak. Lo benar. Pak Wakil DPR gimana pernah? Berat. Jangankan kurban, baru ceramah 30 menit pun udah bingung cari sandaran. Benar Bu. Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Wakil pernah kurban 100 ekor sendiri pakai duit pribadi ya. Berat lah. Kalau ketua Basnas memang banyak duitnya, tapi bukan duit dia, itu lagi alah berat kali pun. Lo bener Bang. Tapi Ibrahim ditanya, Ibrahim kau kalau motong kurban ini sampai 100 ekor begini, apa kau nggak takut miskin? Apa kau nggak takut ternakmu habis? Apa kata Ibrahim? Biar tahu kau dulu ya, 100 ekor yang kupotong hari ini, itu 100 ekor udah hamil, tinggal nunggu aja itu.
Hari ini kan kita suka hitung-hitungan sama Allah, Pak. Untuk Allah kadang kita pelit, tapi untuk orang kadang-kadang kita banyak gaya. Baru pulang dari merantau banyak bawa uang, wah semua orang ditraktirnya. Ayo ngopi. Giliran dibayar, udah, aku aja yang bayar. Sama orang cari pengakuan, tapi sama Allah kita kadang lupa untuk cari pengakuan, Pak. Padahal apa? Pengakuan manusia belum tentu diakui Allah. Tapi kalau yang sudah maha menciptakan manusia mengakui, manusia mana yang tak mau ikut mengakui? Betul? Maka hidup ini jangan cari pengakuan manusia. Kalau hidup ini cuma cari pengakuan manusia, yang ada nanti banyak orang kerjaannya cuma cari muka. Nah, udah gak usah senyum-senyum. Kalau sudah kerjaan manusia cari muka, capek awak. Ngurusi satu muka aja capek, apalagi menambah muka. Loh, betul gak, Bu? Kalau orang kerjanya cari muka, capek awak mengurus muka yang lain. Muka yang satunya aja tak tebolo-bolo. Kadang kehabisan skincare, belang muka ibu itu, muka putih leher hitam. Apalagi bertambah muka yang lain. Maka jangan awak sombong karena harta kita. Yang kedua, orang sombong karena apa? Karena jabatan, Bang. Dulu nggak siapa-siapa, sekarang jadi apa-apa, tapi sombong. Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun. Orang Batang Toru. Hari ini awak jangan sombong. Fir'aun tuh maaf, sehebat-hebatnya Fir'aun, setan tuh angkat jempol sama Fir'aun, Bu. Apa kata setan? Didatanginya si Fir'aun ini sama setan. Datang setan pada Fir'aun. Apa kata setan? Fir. Ya, Fir'aun kan Fir panggilannya. Fir, oh Fir, kata setan. Paten kali kau Fir. Kenapa Set? Udah denger aja lah, gitulah kira-kira. Kenapa Set? Sesetan-setannya aku Fir, kata setan. Bukan kataku ya. Sesetan-setannya aku Fir, kata setan. Aku nggak pernah ngaku Tuhan Fir. Kau Fir, manusia ngaku Tuhan, paten kali kau Fir. Maka jangan karena jabatan kita ini sombong. Jalan mendungak ke atas, kaki ndak menyentuh tanah, ngambang. Cam kuntilanak. Kuntilanak kan gitu, ngambang gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, maaf. Setiap yang ngambang itu kira-kira bagus nggak Bapak Ibu? Setiap yang ngambang bagus nggak? Satu, yang ngambang setan. Ada nggak setan yang bagus? Nggak ada. Kuntilanak ngambang, mukanya hancur. Pocong sendiri lah yang lompat-lompat, dialah kurang kerjaan sendiri. Suster ngesot, ngambang, tengok. Ngambang enggak, ngesot, iya. Bagus enggak? Maka setan tuh sombong, ngambang, Pak. Maka setiap yang ngambang enggak bagus. Karena yang ngambang, satu, setan. Jadi kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, keras hatinya, tak lembut hatinya, sama masyarakat dia sombong. Berarti bukan pemimpin, setan. Yang kedua, yang ngambang. Apa yang enggak bagus? Tengok, di sungai. Bu. Di sungai ada yang ngambang. Ibu mandi, ada yang ngambang lewat. Ibu diam aja apa ngelak? Kok nggak diam aja? Ngambang, Pak. Memang kuning, tapi kan belum tentu yang kuning itu bagus, Bang. Kalau ngambang nggak bagus. Ada yang hitam Ustaz karena kering. Ya benar, Bu. Maka setiap yang ngambang itu nggak bagus. Maka jangan karena jabatan kita lantas kita sombong, keras hati kita. Yang ketiga, yang membuat orang hari ini keras hati, sombong, apa Ustaz? Karena ilmu yang dia punya. Banyak orang yang sombong karena ilmunya hari ini, Pak. Menyalah-nyalahkan orang, menjelek-jelekkan orang, menyudutkan orang karena ilmunya. Padahal apa? Dia berilmu karena ada ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Awak pandai bercakap begini, bisa bercakap ngomong begini. Maaf, kalau tidak ada ilmu yang Allah titipkan sama aku, bisa nggak aku bercakap? Nggak bisa. Maka jangan sombong dengan ilmu. Semua hanya titipan, ya Bu ya. Sama harta jangan
Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan karena kita maaf banyak harta kita, lantas kita lupa dari mana harta itu datang dan siapa yang menitipkan. Makanya cita-citaku itu cuma satu dalam hidup ini, Pak. Apa cita-cita Ustaz? Cita-citaku Bang Haji satu. Jadi orang kaya tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Lu betul? Kalau orang kaya mati meninggalkan banyak warisan, kalau warisannya tak dibagi, itu buat masalah tuh. Yang cakap bukan saya, Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Tak terang kubur orang tua tuh kalau meninggalkan banyak warisan tapi cuman untuk jadi rebutan, Pak. Makanya maaf, saya punya cita-cita jadi orang kaya berat tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Jadi gimana caranya? Semua hartaku kubuat nama biniku, biar tahu kau dulu. Orang ini mana ada yang berani? Alah. Lu betul Bang, semua hartaku kubuat nama biniku. Kenapa? Aku malas repot. Lu serius Pak? Akulah laki-laki satu-satunya kurasa, suami satu-satunya yang membuat nama harta semua nama bini. Kalau orang ini, alah. Beratlah. Saya berani. Mobil saya buat nama istri, rumah saya buat nama istri, kebun saya buat nama istri. Kenapa tidak nama Ustadz? Ustadz takut? Oh tidak, saya nggak takut. Jadi kenapa Ustadz buat semua harta Ustadz nama istri Ustadz? Karena itu warisan dari mamanya. Kalau aku yang cari enak kali lah dia. Mulutku yang kebas, aku yang kepanasan. Maka jangan awak sombong karena harta. Ya Bu ya. Bu, jangan sombong. Sedekah, nengok orang yang lapar tetangga dianterin dah. Sedekah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu sedekah kau pakai harta. Sedekah nggak mesti banyak. Biar sedikit asal rajin, biar 2000 asal rutin. Loh ini betul. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000, 200.000. Tapi 5 tahun sekali untuk apa? Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, tengok aku aja. Itu bukan sedekah, itu serangan fajar. Nampaknya batal proyek ke depan sama Tapsel ini Allahu Akbar. Tapi pesta rakyat untuk rakyat, biarlah rakyat tertawa Bang. Betul? Iya. Maka jangan karena harta wak som, jangan karena jabatan awak som. Hebat-hebatnya jabatan kita hari ini tidak ada apa-apanya dengan jabatan baginda Nabi Muhammad. Beliau tak pernah sombong. Beliau pemimpin hebat Pak. Bahkan bukan hanya Islam yang mengakui, orang di luar Islam pun mengakui kehebatan Nabi. Siapa Ustadz? Ada penulis buku namanya Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Lain sama Michael Hart sini, Michael Hart sini, Michael Hart Siregar lain. Ada penulis buku namanya Michael Hart, orang komunis, bukan orang Islam, orang komunis. Nulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya Bu? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa satu orang ku kasih hadiah. Apa judul bukunya? 100 Ranking of Most Influential Person in History. Coba. Pusing-pusing kepalamu. Apa artinya Ustadz? 100 tokoh terbesar di dunia yang mampu merubah peradaban manusia. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tapi diakui sama orang yang bukan Islam. Sebab mengapa? Kepemimpinan beliau tidak ada kesombongan di dalamnya Pak. Lembut hatinya, merangkul kawannya, tidak memukul lawannya. Sama-sama dirangkul Pak. Artinya apa? Supaya bangkit Tapsel ini jangan ada lagi kotak-kotak di antara kita. Mau siapapun yang dulu kita pilih, mau siapapun yang dulu kita coblos, sekarang kita sudah punya pemimpin. Itulah pemimpin kita hari ini. Selesai Pak. Betul. Jangan lagi ada orang seberang, orang sini, orang sana, orang sini. Yang merusak itu kan sekarang ini Pak. Macam mana mau bangkit kalau kita berpecah-pecah di antara kita? Makanya pemimpin itu harus punya seni. Punya apa Bu? Punya apa? Lama-lama nggak tahan dong gua. Ini sampai jam berapa Bang Irawan? Sampai jam berapa ini Bu? Hah?
Jam berapa? Sampai jam 5? Hah? Jam 5? Sampai jam berapa ini? Jam 6. Gini. Oke, sampai jam 6. Boleh saran, cuman berpikirlah saranmu. Kau di tenda, aku berpeluh, berpanas begini. Ya Allah, Bu. Jadi supaya maaf, merekatkan yang renggang, menyatukan yang berpisah. Semana caranya? Pemimpin harus punya seni, Pak. Supaya lembut hati itu harus punya seni pemimpin. Harus seni dalam memimpin itu, Ustaz. Harus. Islam nih maaf melahirkan seni. Mana buktinya? Tengok. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir seni. Mana bukti seni itu, Ustaz? Tengok. Orang-orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin. Apa sambutan orang Ansor, Bu? Tala'al badru min saniyatil wajabas syukru mada'alillah. Menyatukan dua kaum yang berbeda, kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan lewat seni. Maka pemimpin harus punya seni. Seninya pemimpin itu apa, Ustaz? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan pribadinya sendiri. Harus gitu, kedepankan kepentingan rakyat, jangan kepentingan awak dulu. Maka pemimpin itu harus bisa jadi imam. Jangankan pemimpin, ustadz pun harus punya seni. Seniku berceramah beginilah, model asal lepas. Sur ikut, nggak sur, main pun jadi kan gitu. Bener Pak. Loh, aku orang Medan, mau dimanapun awak ceramah. Kalau kita sudah lahir di Sumatera Utara, Pak, tak boleh awak hilangkan ciri khas Sumatera Utara itu. Betul? Begini gayaku, mau ceramah dimanapun beginilah gayaku. Mak, puting beliung itu enggak? Maka harus punya seni. Jadi pemimpin harus punya seni. Jadi pendakwah harus punya seni. Kalau jadi pendakwah nggak punya seni, apa enak? Mana enak datang awak diundang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih semua bakal mati. Belum apa-apa udah cakap mati Ustaz tuh coba. Semua mati. Pak Bupati mati, Pak Wakil mati, Sekda mati, Wakil DPR mati, Basnas mati duluan. Gitulah kira-kira. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati. Wah, dia tak pernah sebut diri dia mati. Besok diundang itu lagi yang dibahas. Kita semua mati. Ibu mati, bapak mati. Dia tak pernah membilangkan diri dia mati. Mau diundang ketiga kali, ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Rupanya Ustadz tuh yang mati. Kalau ceramah nakut-nakuti begitu, masuk nggak sama awak, Bu? Yang ianya ketakutan yang ada, Pak. Makanya gaya ceramahku begini. Ada orang yang tak ceramah, model nyanyi. Boleh, yang penting isinya dakwah. Siapa? Bang Roma Irama. Jarang ceramah, nyanyi. Tapi isinya semua lagunya lagu-lagu nasihat. Tengok lagunya. Nenteng ceret, tetet, nenteng ceret. Nenteng ceret, tetet, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Enak. Lah bener, Bu. Ceramah, belagu, nyanyi, tapi isinya nasihat. Bagus. Berjuang. Bagus. Enak. Memang nggak ceramah, nyanyi, tapi kalau isinya nasihat, bagus nggak kira-kira? Bagus. Kan lebih bagus nyanyi yang begini-begini daripada maaf manggil sound horek. Sound horek tahu nggak? Yang musik keras-keras itu, yang lagunya lagu-lagu DJ itu. Matikan lampunya dong. Macam mana masyarakat mau bersatu? Kenapa? Kalau sudah begitu yang diputar, Pak. Ya Allah, yang ada kemaksiatan, orang mabuk, orang berjudi. Betul. Maka jangan heran zaman sekarang kalau banyak anak-anak yang mendengarkan musik-musik sebegitu, hatinya keras, dikasih tahu bandal, dikasih nasihat tak terima. Betul. Dikasih tahu yang benar, marah, dilaporkan sama orang tuanya lapor ke polisi. Bapak yang terima laporan semalam, enggak? Hati-hati awak, Pak. Tengok di TV itu, gara-gara murid ditegur karena merokok, coba. Orang tuanya melaporkan gurunya. Kenapa? Karena terikut hedonisme dan pergaulan yang tak baik. Maka hari ini maaf, apa yang ditonton harus bisa jadi tuntunan. Maka beda orang dulu sama orang sekarang.
Betul nggak Bu? Orang dulu sama orang sekarang beda nggak? Apa beda orang dulu sama orang sekarang? Iya aku tahu, kalau itu tahu aku. Orang dulu udah tua aku tahu. Orang dulu banyak yang mati pun tahu aku. Maksudnya apa Ustadz? Orang dulu itu banyak yang berhasil. Kenapa? Apa yang ditonton jadi tuntunan. Betul? Maka orang-orang dulu tuh banyak berhasil. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi sekda. Ini kan orang-orang dulu semua ini. Kenapa berhasil? Karena isinya dulu nasihat semua Pak. Apa yang ditonton jadi tuntunan. Mana buktinya? Loh, emak kita dulu menang anak tuh, digendong, ditimang. Diamlah nah. Tidurlah nah. Tapi udah nyusu, tidurlah. Ayah kau nak gantian. Umpama. Ya kan gantian kan ayah sama anak kan. Pertama anak, lepas itu ayah. Habis ayah anak, habis itu ayah lagi. Giliran anak ngomong anak tuh, kok bau evolution merah ini mak katanya. Gitu katanya. Maka hari ini tolong. Dulu mak ayah kita timangnya anak tuh. Tak diam anak tuh ditimang. Diambil tali tambang Pak. Diambil kain, diikat di batang rumah tuh. Jadikan ayunan. Betul? Dimasukkan anak tuh dalam ayunan. Rap. Ditimang sama emak dulu dalam ayunan. Menyanyi emak tuh. Buang hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Bener. Tengok dalam ayunan anak tuh tak tidur, melek mata anak tuh. Emak nyerah enggak? Enggak nyerah. Digantinya lagu yang lain. Elok-elok tuan bergantung, jangan bergantung di dahan rapuh, di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok belum tidur anak tuh. Kesel emak, tapi nggak marah. Digantinya lagu Pamungkas. Bila Israel datang, tepicing mata anak tuh langsung. Kok tak tepicing, cerita mati. Daripada datang Israel, lo aku tidur kata anak. Maka maaf, kalau sudah isinya nasihat, beda orang dulu sama sekarang Pak. Nggak keras hatinya. Coba anak sekarang, kalau menangis anak tuh, dicampakkan emak di atas tempat tidur, dikasih apa? Ngaku kan Pak, ngaku tuh. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekarang tuh kelakuannya kayak tek dung dung tek dung tek dung ding 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 ding. Velocity, jijik aku nengoknya iya. Jangan heran Bu. Maka seni itu penting Pak dalam memimpin. Jadi pemimpinnya seninya itu. Jangan karena awak hebat lantas awak melupakan seni dalam memimpin. Oh tak bisa bos. Fadzon golizon lam faddu min haulik. Marah nanti rakyat. Nggak senang nanti masyarakat. Sama macam awak berimam. Awak jadi imam di masjid. Bu. Oh Bu. Jadi imam awak di masjid, hafalan awak 30 juz, suara awak bagus, napas awak panjang. Tapi awak nggak mikirkan jemaah, marah nggak jemaah? Maju waktu jadi imam. Kori pula awak tuh. Ngangkat takbir 7 menit setengah. Oh, itu banyak betul gaya. Allah. Tengok ke belakang. Allahu Akbar. Kira-kira jemaah seneng nggak? Jemaah nyambung di belakang. Imam gak ada otak ini kak. Kenapa gak dipikirkannya kita yang tua-tua? Ini baru takbir kak. Cemana coba ini? Baca Fatihah. Kebetulan beliau qori. Pakainya lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim.
jamaah di belakang langsung ngomong, cukup sekali aja lah sholat di sini Kak. Jangan heran Bu. Maka seni itu penting Pak dalam memimpin. Jadi pemimpinnya seninya itu. Jangan karena awak hebat lantas awak melupakan seni dalam memimpin. Oh tak bisa bos. Fadzon golizon lam faddu min haulik. Marah nanti rakyat. Nggak senang nanti masyarakat. Tulang Pak. Bawanya tulang dihadapkan sama gubernur. Hei Amru bin As. Ini ada oleh-oleh dari Presiden Umar bin Khattab. Ditengok tulang unta yang bergaris dengan pedang. Seakan-akan Umar mengingatkan. Hei gubernur. Hei bupati. Jangan sombong. Kau jadi pemimpin dipilih rakyat. Suatu saat kau akan menjadi tulang. Seperti yang kau tengok di hadapanmu ini. Jangan kau sombong. Wow ditelepon pemborongnya. Pemain proyeknya ditelepon langsung. Halo. Stop. Pembangunan masjid itu, bangun lagi orang Yahudi itu. Lu apa cerita bos? Diam kau daripada kena mutasi aku. Gitulah kira-kira. Oke, dibangun balik rumah orang Yahudi itu, di stop pembangunan tuh Pak. Artinya apa? Begitulah pemimpin tuh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Tak ada dendam, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Pemerataan dalam pembangunan diberikan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah Tapsel bakal bangkit. Allahu Akbar. Itu kan jangan ada dendam-dendaman lagi. Oke? Lanjut ini. Gimana? Masih kuat Pak? Aku tadi kenapa Ustadz berani begini? Loh Bang Gusirawan nih abang awak. Tadi begitu aku mau maju pol Ustadz. Nggak usah tanggung-tanggung. Oke. Ikhlas kata dia. Yang ketiga, kata Allah supaya bangkit daerah tuh, wasyawirhum fil amr. Pemimpin harus suka bermusyawarah Pak. Ini pemimpin harus libatkan seluruh lini masyarakat, libatkan stakeholder, libatkan semua yang terkait dalam unsur-unsur pemerintahan dan Forkopimda serta masyarakat. Agar apa? Pembangunan berjalan bersama, pembangunan dijaga bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama. Betul? Terakhir, faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang keempat, ini yang paling penting, berazam kita kepada Allah. Kita sudah punya strategi, seni sudah kita tunjukkan, memaafkan dan dendam sudah kita hilangkan, bermusyawarah sudah kita laksanakan. Yang paling pokok, azam kita tetap kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Makhluk sebaik-baik pembuat rencana, tapi Allah yang maha menentukan setiap rencana. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah kita tidak melibatkan Sang Maha Pencipta. Karena tanpa Sang Maha Pencipta, kita seorang hamba ini tak ada apa-apanya. Betul? Betul? Insya Allah. Dah itu aja lah ya. Udah ya? Udahlah. Ibu mau aku datang kemari lagi? Setiap sebulan sekali mau ibu aku datang kemari? Buat pengajian gini sebulan sekali ibu mau? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Bukan aku yang minta, orang yang minta. Cobalah kalian pikirkan, habis ini berembuk lah. Allahu Akbar. Maka nasihat saya yang pertama, pesan kita yang pertama hari ini, di usia ke-75 Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Selatan bangkit. Pertama apa tadi? Syukuri nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan jangan lupa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar kita tidak sombong dengan kenikmatan 75 tahun yang sudah Allah kucurkan untuk negeri Tapanuli Selatan ini. Yang kedua, gunakan strategi dan seni untuk merangkul masyarakat. Seni dalam memimpin adalah seni yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi masing-masing. Yang ketiga, hilangkan dendam, iri, dengki, kelompok-kelompok. Semua kita satukan lewat saling maaf memaafkan dan pemerataan dalam pembangunan tanpa pilih kasih dan tebang pilih kepada siapapun. Yang keempat, bermusyawarah.
Buka awak datang, tanya apa maunya rakyat. Supaya kita tahu langkah apa yang harus kita kerjakan. Dan yang paling penting, yang terakhir, yang kelima. Tadi apa? Kita punya rencana, kita punya strategi, kita punya program. Tapi Allah yang maha menentukan. Maka sampaikanlah azam kita kepada Allah. Libatkan Allah yang maha kuasa. Agar apa? Dipermudah segala urusan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi nasihat. Nasihat buat diri saya dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat hari jadi ke-75 Kabupaten Tapanuli Selatan. Sinergi Tapsel bangkit. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.